semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi. Jangan lupa disimak dan dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kelas 2B PGSD serta Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD dan Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi manusia sebagai animal educandum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari saya sendiri, Andini Oktaprina dengan NIM 2106282 sebagai moderator dan pembaca materi. Selanjutnya ada Paula Febrianti dengan NIM 2101560. Selanjutnya ada Sela Amelia dengan NIM 2108267 dan yang terakhir AN 668. Manusia sebagai educandum terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah pendidikan hanya untuk manusia. Pendidikan hanya untuk manusia akan disampaikan oleh Sela Amelia dan Rizky Prayoga. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih Andini selaku moderator. Perkenalkan, saya Sela Amelia dengan NIM 2108267. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manusia sebagai animal educandum. Berbagai pandangan dari para ahli tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang homo religius, homo sapien, homo faber, makhluk yang monodulis, makhluk yang monopluralis. Seorang tokoh pendidikan bernama Langevord mengatakan manusia sebagai animal educandum dan berbagai pandangan tentang manusia yang lainnya. Manusia sebagai makhluk educandum pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik dan sekaligus juga mendidik, atau makhluk yang bisa mendidik dan sekaligus bisa dididik. Deskripsi ini mengungkapkan secara jelas bahwa adanya mata rantai yang erat antara manusia, hakikat manusia sebagai objek dan subjek, gerakan pendidikan sebagai salah satu usaha sadar untuk memanusiakan manusia, dan gerakan pendidikan sebagai keharusan mutlak bagi manusia. Bahkan pendidikan dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal educandum ialah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis fisik atau jasmania tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Menurut Saifullah pada tahun 1982, lalu ada pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Manusia dan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan bagaimanapun manusia berusaha menyampaikan pada hewan tersebut. Beberapa ekor hewan mungkin dapat dilatih untuk mengenal tanda-tanda tertentu, sehingga tanda-tanda tersebut dapat dikenal oleh hewan dengan hasil berupa gerakan-gerakan mereka. Namun, gerakan-gerakan tersebut hanyalah gerakan yang terjadi mekanis, secara otomatis saja. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa gerakan tersebut merupakan hasil berpikir dari hewan tersebut.
Hasil berpikir secara intelektual melibatkan simbol-simbol. Hewan dapat dilatih mengenal tanda-tanda melalui latihan secara terus-menerus, tetapi hewan tidak akan memahami simbol-simbol seperti bahasa. Berbeda dengan manusia yang berkemampuan berkomunikasi melalui simbol-simbol. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan yang menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan prinsipal tidak terbatas perbedaan. Slide selanjutnya. Lalu, pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku. Tetapi perilaku mana yang dapat terjangkau oleh pendidikan? Karena hewan pun adalah makhluk yang berperilaku. Dalam hal ini, Profesor Kotzman mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati, tidak bernyawa. Gerakan ini ditentukan atau tergantung kepada hukum kausal, sebab akibat. Manusia dilempar dari gedung bertingkat 3 misalnya, ia akan jatuh ke bawah. Sama halnya seperti kita melempar batu atau benda mati, hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Lalu yang kedua ada organis atau nabati, yaitu yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan sama-sama memiliki perilaku ini. Manusia maupun hewan bernapas, tumbuhan juga bernapas. Dalam tubuh hewan dan tumbuhan terjadi perbedaan zat-zat makanan. Seperti halnya juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Gerakan ini terjadi secara otomatis, tidak perlu dipelajari. Setiap makhluk hidup dengan sendirinya memiliki gerakan nabati ini. Lalu yang ketiga ada hewani. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya daripada perilaku nabati. Perilaku ini bersifat inspiratif, seperti insting lapar, insting seks, insting berkelahi. Dapat diperbaiki sampai taraf tertentu dan dapat memiliki kesadaran indera, di mana manusia, hewan dapat mengamati lingkungan karena memiliki alat indera. Slide selanjutnya. Lalu yang keempat, manusiawi, merupakan perilaku yang hanya terdapat pada manusia. Adapun perilaku ciri-ciri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia berkemampuan untuk menguasai hawa nafsu. Lalu, manusia memiliki kesadaran intelektual, ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran diri, dapat menyadari sifat-sifat yang ada pada dirinya. Manusia dapat mengadakan introspeksi. Lalu, manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk hidup bersama-sama, berorganisasi, dan bernegara. Manusia memiliki bahasa simbolis, baik tertulis maupun secara lisan. Dan manusia dapat menyadari nilai-nilai etika maupun estetika dan dapat berbuat sesuai nilai-nilai tersebut dan memiliki kata hati. Ciri-ciri tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh hewan, yang dengan ciri-ciri itulah manusia dapat dididik, dapat memperbaiki perilakunya dalam bentuk suatu pribadi yang utuh. Yang kelima ada mutlak, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Manusia dapat menghayati kehidupan beragama yang merupakan nilai yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dari segi pendidikan, lapisan perilaku yang menjadi gerapan pendidikan ialah lapisan manusiawi dan lapisan mutlak. Sebagian besar menyangkut dimensi kejiwaan dan fisikis, sedangkan lapisan mutlak menyangkut kehidupan spiritual. Dimensi kejiwaan meliputi aspek kognitif, afektif, maupun emosional, serta aspek psikomotoris. Sehingga dalam hal ini, jelas bahwasanya hewan tidak dapat dididik dan tidak memungkinkan untuk menerima pendidikan, sehingga tidak mungkin dapat dilibatkan dalam proses pendidikan, karena hewan seperti yang sudah dijelaskan, bahwa hewan hanya memiliki insting, namun tidak memiliki akal.
Hanya manusialah yang dapat memungkinkan menerima pendidikan, karena manusia memiliki dilengkapi dengan akal. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Prayoga. Kepada Rizky Prayoga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, izin perkenalkan kembali, saya Rizky Prayoga dengan NIM 2108668. Akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai mengapa manusia harus dididik. Beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain, ibu dan ayah, untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Dalam mengarungi kehidupan dewasa, manusia perlu dipersiapkan. Bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. Yang ketiga, manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Dari asumsi-asumsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan akan dapat membantu manusia untuk merelasikan dirinya, memanusiakan manusia. Pendidikan akan berusaha membantu manusia untuk menyikapi dan menemui rahasia alam, mengembangkan fitrah manusia yang merupakan potensi untuk berkembang, mengarahkan kecenderungan dan membimbingnya demi kebaikan dirinya dan masyarakat. Pada akhirnya, dengan pertolongan dan bimbingan tadi, manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya. Selain itu, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik, karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Menurut Immanuel Kant dalam teori pendidikannya, yaitu Henderson tahun 1959. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.G. Langerfeld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum, atau hewan yang perlu didik dan mendidik diri. M.J. Langerfeld tahun 1980. Proses pendidikan manusia akan mendapatkan pendidikan di mana akan terdapat pembatasan nyata dari proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Derajat tahun 2000 halaman 48. Menurut Andri Jakarya, SJ, tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika atau manusia sebagai dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal atau ke arah sesama dan dunia, maupun ke arah transendental atau ke arah yang mutlak. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplementasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Ada 4 prinsip
antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu yang pertama, prinsip potensialitas, yang kedua, prinsip dinamika, yang ketiga, prinsip individualitas, dan yang keempat, prinsip sosialitas. Baik, sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kita Yoga. Boleh slide selanjutnya. Poin berikutnya ada anak manusia dalam kondisi perlu bantuan yang akan disampaikan oleh Rizky Prayitno dan Paula Febrianti. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan mandiri tanpa bantuan orang lain. Karena itu, anak manusia memerlukan bantuan orang lain yang berada di sekitarnya. Di rumah, ia membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Di luar rumah, ia akan bergaul dengan teman sebayanya, yang pasti akan saling mengisi berbagai pengalamannya. Sang anak juga akan sangat membutuhkan bantuan pendidiknya, yaitu gurunya yang melakukan tugas secara profesional dan tanggung jawab yang sangat dalam. Guru di sekolah merupakan pihak yang mewakili para orang tua anak. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya, karena ketidakberdayaan dan kelemahannya yang ia miliki secara kodrati merupakan uluran pihak luar untuk membantunya. Namun, secara kodrat pula anak dilahirkan dengan potensi untuk berkembang menuju kemandirian. Potensi inilah yang perlu dijangkau oleh pihak luar, khususnya orang tua, sehingga potensi tersebut dapat berkembang secara opsional. Yang selanjutnya yaitu manusia lahir tidak berdaya. Materi manusia lahir tidak berdaya akan disampaikan oleh saudari Paula Febrianti. Untuk Paula, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizky Prayoga. Sebelumnya perkenalkan, saya Paula Febrianti dengan NIM 2101560. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. 1. Manusia lahir tidak berdaya, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Manusia memiliki kelebihan. Manusia seringkali dibandingkan dengan hewan. Pada umumnya, dalam membandingkan itu ditunjukkan dari kelebihan martabat dan kehidupan manusia di atas hewan. Kehidupan manusia dewasa tentu luar biasa pesatnya, sehingga jarak antara kehidupan hewan dengan kehidupan manusiawi rasanya bukan untuk dibandingkan. Yang B. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Manusia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri, juga dalam hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, manusia berada dalam keadaan perlu bantuan, dan bantuan harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin hidup. Bantuan tersebut tidak saja bagi kehidupan fisiknya, namun juga bagi kehidupan psikis dan kehidupan sosialnya. Yang C. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi yang bertanggung jawab, yang berperasaan, bermoral, dan sosial. Keadaan anak manusia yang perlu bantuan itu menyentuh dan mengundang kasih sayang bagi orang dewasa, khususnya untuk orang dewasa yaitu orang tuanya. Ketergantungan anak dengan kesediaan orang tua, guru untuk membimbingnya. Proses saling mengisi dan saling melengkapi ini tidak dirasakan sebagai suatu yang sulit dan rumit, melainkan justru merupakan suatu karunia yang mengikat dan memperdalam hubungan kedua pihak. Selanjutnya, yang kedua, dunia manusia sebagai dunia terbuka. Boleh di-next, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. Anak manusia dilahirkan dalam keadaan belum siap menghadapi kehidupan, karena belum siap dan belum terspesialisasi.
Ia harus mempersiapkan diri dan mendapatkan cara yang khas bagi dia dalam melaksanakan suatu kehidupan dan hidupnya itu. Manusia harus menentukan cara dan corak, arah dan tujuan hidupnya. Bahkan, makna hidupnya yang tidak ditentukan secara alami, secara predictable. Yang B, manusia mampu menggunakan alat. Melalui anggota manusia menemukan kemungkinan dan kemampuannya untuk menggunakan alat. Kemampuan ini membuka corak dan dimensi yang secara prinsipil berlainan dengan hewan. Dalam hal ini, semua ditunjukkan dengan adanya 1. Inisiatif dan daya kreasi manusia. 2. Kemampuan manusia untuk mewujudkan dirinya. 3. Kesadaran manusia akan lingkungan. 4. Keterarahan manusia hidup kepada lingkungan. 5. Kesadaran manusia akan terlibat dalam lingkungan hidupnya. Yang C. Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Dengan menggunakan peristilahan dari Bloom, masalah nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya bergerak di bidang kognitif dan psikomotor, tetapi juga dalam perealisasiannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab harus sampai menjangkau bidang efektif. Atau jika digunakan peristilahan dengan pengajaran, belum cukup untuk membuat seseorang bertindak susila. Untuk itu, perlu pendidikan yang mencakup semua manusia, mencakup pengetahuan, nilai, keterampilan, emosi, dan spiritual. Selanjutnya, pada anak usia 0-2 tahun. Pada masa ini, mereka masih belajar berjalan. Pada awalnya, anak belum berani untuk berjalan. Ia hanya berdiri lalu duduk kembali. Disitulah peran orang tua untuk membantu dan mendukung anaknya dengan cara memberi semangat. Contohnya, Yuna, sini, jangan takut, ada bunda di sini. Terus, Yuna, bunda pegangin, jangan pelan-pelan ya. Dengan motivasi verbal seperti ini, anak akan merasa nyaman dan aman, kemudian ia berani melangkah sedikit demi sedikit. Semakin lama orang tua mulai mengurangi intensitas menolongnya, sampailah anak berani untuk berjalan sendiri tanpa bantuan. Kemudian pada anak usia 2-8 tahun. Pada masa ini, seorang anak belajar mengenal lingkungannya, menerima konsep-konsep, memilah, dan akhirnya menentukan konsep tersebut menjadi miliknya berdasarkan penerimaan, kebutuhan, dan konsep diri anak itu sendiri. Proses seperti itu terlalu sulit dialami oleh anak. Oleh karena itu, perlu bantuan dan bimbingan dari orang lain. Perkembangan anak merupakan bagian paling penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam perkembangan intelektualnya yang secara fisik berkaitan dengan fungsi otak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun, tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun mencapai 80%, dan sisanya sekitar 20%. Diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun ke atas dan mencapai titik kulminasi pada usia 18 tahun. Menurut teori Lev Vygotsky, anak dapat belajar dari lingkungan sekitar. Sebagai orang tua, pendidik, dan orang dewasa di sekitar anak selalu mendambakan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan dengan optimal. Namun, terkadang harapan tidak sesuai dengan realita. Beberapa anak diantaranya mengalami kecemasan ketika bertemu orang. Bahkan, anak menjadi malu. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemberian gadget kepada anak tanpa disertai dengan controlling, sehingga membuat anak merasa bebas memakai dan mengakses apa yang ia mau. Memang tidak dapat dipungkiri saat ini kita memasuki era milenium yang serba digital. Namun, tidak selayaknya orang tua memberikan tanpa pengawasan. Selain anak akan kehilangan masa bermainnya, dan penggunaan gadget tanpa pengawasan serta batasan dapat menyebabkan speech delay. Speech delay adalah gangguan keterlambatan dalam berbicara. Untuk mengatasi keterlambatan berbicara yang disebabkan karena anak ketergantungan dengan gadget, maka orang tua bisa melakukan dengan terapi sosial. Dengan terapi sosial, anak akan sering berinteraksi dengan teman dan berkomunikasi untuk menstimulus perkembangan bahasanya.
Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil. Oleh sebab itu, anak harus diperlakukan sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Hanya saja dalam praktik pendidikan sehari-hari, tidak selalu demikian yang terjadi. Contoh yang menunjukkan betapa para orang tua dan masyarakat pada umumnya memperlakukan anak tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di dalam keluarga, orang tua sering memaksakan keinginannya sesuai dengan kehendaknya. Di sekolah, guru sering memberikan tekanan atau pressure tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di berbagai media cetak atau elektronika, tekanan ini lebih tidak terbatas lagi, bahkan cenderung ekstrim. Selanjutnya, menangani anak manusia dalam kondisi perlu bantuan, baik anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dan dapat mandiri, berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab dan mendampingi serta memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, seperti bersosialisasi di lingkungan, berkreasi, dan berkegiatan lain yang bertujuan memperkenalkan anak tersebut dengan kehidupan di luar rumah. Orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib memberikan pendampingan juga di bidang agama masing-masing, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Paula. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu dasar dan ajar, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus hingga mati. Perkembangan anak manusia meliputi perkembangan fisik dan psikis, berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Hingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada faktor hereditas. Menurut H.C. Pitt Harrington dalam Abu Ahmadi tahun 2001, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari satu generasi ke generasi lain dengan perantara sel benih. Sehingga pada dasarnya yang diturunkan itu adalah struktur tubuh. Jadi apa yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya berdasar perpaduan gen-gen yang pada umumnya hanya mencakup sifat atau ciri-ciri atau sifat orang tua yang diperoleh dari lingkungan atau hasil belajar dari lingkungan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, hujan, tanah, musim yang menyebabkan iklim karena peredaran matahari, dan sebagainya. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup yang bernyawa, terdiri dari tiga jenis, yaitu lingkungan nabati atau lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia, yaitu kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, dan spiritual. Lingkungan sosial mencakup bentuk hubungan, sikap, atau tingkah laku antar manusia, dan hubungannya antar manusia dengan manusia di sekitar anak. Lingkungan budaya dapat berupa bahasa, karya seni, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat sekitar anak. Yang ketiga ada lingkungan spiritual, berupa agama, keyakinan, dan ide-ide yang muncul dalam masyarakat di sekitar anak. Lalu yang ketiga ada faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan atau emosi, dorongan untuk berbuat atau motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hingga hal ini akan berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. Berikut ada beberapa ciri perkembangan kejiwaan anak SD dikemukakan oleh Abu Ahmadi tahun 2001 sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan fisik dan motorik
maju pesat. Yang kedua, ada kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memahami sebab akibat. Boleh di next. Selanjutnya ada aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran orang terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Aliran-aliran pembawaan atau dasar atau pendidikan atau ajar meliputi yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme antara lain John Locke dan J.B. Watson. Mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan misi, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Mereka tidak percaya kepada faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan atau hereditas sebagai penentu perkembangan individu anak didik. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian anak didik. Tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. Yang kedua, ada aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu atau seorang anak dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor turunan yang berasal dari orang tuanya. Bakat atau potensi ini diyakini menjadi faktor penentu perkembangan individu selanjutnya setelah ia dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai teori yang pesimistik terhadap peran ajar atau pendidikan. Lalu ada aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain pendidikan tidak diperlukan. Rousseau ingin menjadikan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga kebaikan anak yang diperoleh secara alamiah sejak kelahirannya itu tampak secara spontan dan bebas. Seperti yang diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan sampai saat ini tidak terbukti, malahan terbukti sebaliknya. Pendidikan makin lama makin diperlukan. Lalu ada konvergensi. Tokoh aliran ini antara lain William James. Penganut aliran ini berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan baik oleh faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan maupun oleh faktor lingkungan pengalaman. Dengan ini, implikasi teori ini terhadap pendidikan bahwa perkembangan anak didik mendapat pengaruh baik dari bakat bawaan maupun dari lingkungan, termasuk dari pendidik. Aliran-aliran tersebut merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu. Ini mungkin yang akan datang. Aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan, mulai dari yang pesimis memandang bahwa pendidikan kurang bermanfaat, bahkan merusak bakat yang telah dimiliki anak, sampai dengan yang optimis yang memandang bahwa anak seakan-akan tanah liat yang dapat dibentuk sesuka hati. Sekian dari saya. Alhamdulillah penyampaian materi dari kelompok 3 telah selesai.
Boleh di next. Sebelum ke akhir, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi manusia sebagai animal independent. Manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Menurut M.J. Langford yang memandang manusia sebagai animal independent, mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. Seorang bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Ia memiliki ketergantungan yang sangat besar. Padahal, kelak kemudian hari apabila ia telah dewasa akan mempunyai tugas yang besar, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Kondisi seperti ini jelas sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Bantuan yang diberikan itulah awal kegiatan pendidikan, sesuai dengan tugas yang akan diembannya nanti di kemudian hari. Di balik ketidakberdayaan atau ketergantungan yang lebih dari binatang, hanya kemampuan-kemampuan tersebut masih tersembunyi, masih merupakan potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Disinilah perlunya pendidikan dalam rangka mengaktualisasikan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi kemampuan yang nyata. Sekian dari kelompok 3. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke WhatsApp group. Mohon maaf bila saya banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sebelumnya, jalan-jalan ke dermaga beli soto bersama Anya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 telah selesai memaparkan materinya. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Jika belum paham, langsung saja tanyakan melalui WhatsApp group.